Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran materi akidah akhlak untuk hari ini. Alhamdulillah, walaupun kita dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat anakku sekalian untuk mengikuti pembelajaran materi akidah akhlak pada hari ini. Ustaz berdoa mudah-mudahan anakku sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita memulai pelajaran materi akidah akhlak untuk kelas 8, mari kita awali dulu kegiatan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan pahalanya untuk yang pertama untuk kedua orang tua kita, kemudian guru-guru kita semuanya, dan untuk seluruh siswa, siswi Endesa Taqwa, dan juga untuk seluruh guru-gurunya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak sekalian, setelah ini kita akan coba belajar bersama tentang materi akidah akhlak kelas 8. Silahkan kalian buka terlebih dahulu buku paketnya bagi yang sudah memegang buku paket di halaman kedua dari buku kalian. Ustaz sekarang ingin menjelaskan tentang beriman kepada kitab Allah. Sebelum Ustaz jelaskan tentang iman kepada kitab Allah, kita coba pahami satu persatu ya kata-katanya. Yang pertama adalah iman. Iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin dengan sepenuh hati. Itu iman secara bahasa. Kemudian juga ada kalimat kitab Allah. Kitab itu kalau secara bahasa itu artinya buku atau kitab suci, buku suci. Sementara kitab Allah adalah buku yang di dalamnya terdapat firman Allah. Jadi kitab Allah itu buku atau kitab suci yang di dalamnya terdapat firman Allah. Itu yang disebut dengan kitab. Nah, sehingga ketika kita gabungkan beriman kepada kitab Allah, itu artinya iman kepada kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyu yang berupa kitab suci itu ya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi itu pengertian daripada iman kepada kitab Allah. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan kitab suci yang di dalamnya terdapat wahyu, ya, firman-firman Allah yang telah disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Itu yang disebut dengan iman kepada kitab Allah. Jadi percaya dan yakin. Kita dengan sepenuh hati meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab sucinya, itu wahyu, kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Itu sementara untuk pengertian iman kepada kitab Allah. Anakku sekalian, di samping ada kitab suci, juga ada yang disebut dengan istilah suhuf. Apa suhuf itu? Suhuf itu adalah firman Allah yang berupa lembaran. Jadi itu yang disebut dengan suhuf. Jadi suhuf adalah firman Allah yang berupa lembaran. Jadi kalau tadi kitab suci itu sudah berbentuk buku, berbentuk kitab yang isinya di dalamnya adalah wahyu Allah ya, firman Allah. Kemudian dalil tentang keberadaan suhuf itu telah Allah jelaskan. Jadi kalau ada suhuf itu dalilnya tentang keberadaan suhuf Allah jelaskan dalam firman-Nya Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai dengan ayat 19 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula
suhufi Ibrahim wa Musa. Itu tadi anak-anak adalah dalil tentang keberadaan suhuf. Kemudian apa perbedaan antara suhuf dan kitab suci? Jadi perbedaannya paling tidak ada 3 di sini, ya, bisa saya jelaskan. Suhuf itu berupa lembaran, ya. Sementara kitab suci sudah dibukukan. Itu perbedaannya. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua adalah suhuf kandungannya tidak sempurna seperti kitab suci. Jadi masih tidak seperti kitab suci kesempurnaannya. Untuk kemudian yang ketiga, perbedaannya adalah suhuf hanya ditujukan kepada umat para nabi yang menerima suhuf tersebut. Tidak seperti kitab suci yang untuk seluruh umat manusia. Kemudian dalam sebuah riwayat ada beberapa yang menjelaskan bahwa di antara nabi-nabi yang menerima suhuf itu yang pertama adalah Nabi Adam, itu mendapatkan 10 suhuf, yang menerima 10 suhuf. Kemudian yang kedua Nabi Idris itu menerima 30 suhuf. Kemudian yang ketiga Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf. Yang keempat Nabi Su'aib itu 50 suhuf. Yang terakhir Nabi Musa itu menerima 10 suhuf. Itu diantara dalam keterangan diantara beberapa nabi yang menerima suhuf. Anak sekalian, sampai di sini mungkin ya penjelasan Ustaz terkait dengan iman pada kitab-kitab Allah. Setelah ini, setelah mendengar penjelasan ini, Ustaz ingin memberikan latihan soal ya pada anak-anak. Mohon untuk dicatat di buku latihannya, soalnya ditulis, kemudian kalian jawab dan nanti dikirim via link yang akan Ustaz sampai kalian catat soalnya ya di buku latnya. Yang pertama, jelaskan arti iman. Kemudian yang kedua, jelaskan arti kitab Allah. Yang kedua, jelaskan arti kitab Allah. Kemudian yang nomor 3, jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Jadi yang nomor 3 adalah jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Kemudian yang keempat, apa perbedaan antara suhuf dengan kitab Allah? Jadi perbedaan antara suhuf dengan kitab Allah. Terus soal yang terakhir, yang nomor 5, tulislah Al-Quran tulislah Al-Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai dengan ayat 19 dengan artinya. Jadi itu cukup 5, kalian jawab, kalian tulis ya di buku latnya soal dan jawabannya, kemudian kamu foto dan kalian kirim di link yang akan Ustaz sampaikan berikut ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.